first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. But now I know a perfect one let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di Airpod, Erlangga Podcast, sebuah program talk show yang tentunya menghadirkan sejumlah narasumber yang hebat, pengalamannya luar biasa dan juga menginspirasi bagi kita semua. Kali ini bersama saya Maria Segaf. Nanti paling tidak saya selama kurang lebih 60 menit akan menemani sahabat inspirasi menyajikan sebuah obrolan yang menarik. Sudah saya persiapkan orang yang akan saya ajak ngobrol, narasumber kita pada hari ini yang mantul, mantap betul. Tapi sebelum kita ajak sahabat inspirasi untuk ngobrol-ngobrol, saya ingin memberikan terlebih dahulu untuk menyemangatkan hari kita pada hari ini, suara indah saya untuk sahabat inspirasi semuanya. Harap didengarkan baik-baik, ini adalah lagu kesukaan saya. Kita coba ya. 1, 2, 3. I dare you to let me be, your one and only. I promise I'm the worthy to hold into your arms. Gimana sahabat inspirasi? Luar biasa ya suara saya ya. Tentu itu bukan suara saya. Ini dia, ini adalah suara yang sangat khas sekali dan juga luar biasa dari orang yang bakatnya mantap kan tadi suaranya, penampilannya juga energik. Sehingga nih kalau sahabat inspirasi lihat langsung sosok perempuan manis satu ini, Nona Papua, saya kasih clue-nya kan. Energi semangatnya pasti akan menular langsung ke kita semua. Kita sambut, ini dia. Pastinya sudah tidak sabar lagi siapa? Bentar ya kan. Pastinya saya di sini akan menyampaikan masih dalam situasi pandemi karena berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya pun dan juga tim di sini sudah melakukan swab PCR, sudah aman negatif semuanya dan diharapkan juga yang nonton sahabat inspirasi semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Ayo Indonesia pasti bisa. Nah langsung saja, ini dia suara hebat tadi yang luar biasa adalah bintang tamu kita, Sonia Margareta Bara. Halo Kak Sonia. Halo Kak Maria. Aduh, senang banget ya ampun. Tadi nyanyinya ya, keren banget loh. Luar biasa ya. Kamu gak usah kalah saing gitu kali, Sonia biasa aja. Oh iya ya ampun, aku lupa loh. Enggak, tadi maaf ya aku pinjem dikit suaranya karena kalau ya sahabat inspirasi tahu lah ya suara aku cempreng-cempreng renyah-renyah basah. Tapi bukan kita yang bilang ya, Kakak sendiri yang bilang. Iya ya, enggak, aku lebih ke sadar diri sih soalnya. Terima kasih, suaranya tadi dibuka dengan suara yang luar biasa banget dan kalau lihat orangnya langsung nih, gimana? Semangatnya mantep kan, energinya langsung full semangat 45 ya kan. Aku tanya dulu deh, Sonya apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Kakak sendiri kabarnya gimana nih? Alhamdulillah luar biasa kan, suara aku udah indah banget hari ini. Wow. Ya alhamdulillah sehat dan juga semangat. Tentunya sahabat inspirasi di rumah juga harus dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Mungkin kalau ada yang sedang menjalani isolasi mandiri hari ini bisa segera diberikan kesembuhan dan juga bisa semangat lagi dalam menjalani hari-hari ya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Kak Sonia ya, saya ingin kasih tahu dulu ke sahabat inspirasi. Karena kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang kan. Biar sayang sama Sonia, kita kasih kenal dulu nih. Siapa sih Sonia Margareta Bara? Sonia ini lahir di Asmat pada tanggal 22 Maret 1999 ya. Ih seumuran dong kita. Enggak sih. Iya ya. Dan sekarang ini Sonia betul ya lagi kuliah sastra Inggris di Universitas Sains dan juga Teknologi Jayapura USTJ. Iya bener banget Kak. Nah kalau ngomongin prestasinya, aduh ini panjang banget ya. Kalau disingkat bisa nggak sih, saking banyak di prestasinya kalau menyanyi, memang dia ini bahkan sudah selalu jadi juara dari berbagai lomba yang dia ikuti bahkan dari kecil. Baik itu tingkat nasional ataupun juga daerah, ia juga pernah jadi bintang radio dan bintang Biar Indonesia yang disiarkan secara langsung di salah satu TV swasta SCTV. Luar biasa ya, tidak cukup sampai di situ. Sonya ini juga aktif banget buat
membuat konten musik di platform media sosial dan juga dalam waktu dekat ini kabar-kabarnya nih mau ngeluarin single terbarunya. Nanti kita akan kulik-kulik. Langsung saja, boleh nggak sih Sonia kita ngobrol-ngobrol sekarang ya. Tapi sebelumnya nih saya mau kasih selamat dulu karena beberapa waktu lalu mungkin kalau sahabat inspirasi ada yang sempat ngeh gitu ya. Di TikTok, wah rame banget kemarin ada yang cover lagunya Jamie Miller, Here's Your Perfect yang sampai di notice sama penyanyinya. Ini dia orangnya ini. Congrats Sonia. Thank you so much guys. Berkat mereka semua juga pendukung saya. Kan aku kan tidak tag sama dia, tidak tag namanya gitu. Jadi udah mereka komen sambil tag namanya Jamie Miller, ya udah di komen terus di notif di Instagram maupun di TikToknya. Puji Tuhan, saya senang sekali. Dan kamu tau gak sih, aku tuh sampai nonton TikToknya si Jamie Miller tuh ya, sampai berkali-kali. Dan aku kurang kerjaan banget, soalnya saya ini bahkan ngitungin si Jamie Miller itu sahabat inspirasi ngomong wow-nya, denger suara Sonya sampai 12 kali. Kamu kalau nggak percaya Sonya bisa dilihat lagi. Bener-bener bilang wow-nya 12 kali. Bahkan si Jamie Miller sendiri bilang kan, ini orang nyanyinya lebih hebat daripada saya nyanyi loh. Kamu gimana denger itu Sonya? Ya puji Tuhan. Awalnya sih kan cuman bercanda, ikut-ikutan karena nggak tahu kalau lagunya ini nggak bakal viral kayak gini. Ya udah, karena lihat teman ada yang cover tuh, ya udah cobain deh, kayaknya lagunya bagus. Ya udah dicobain cover, taunya di komen, udah di komen lanjut di notif sama si pemilik lagunya dengan komen yang luar biasa kayak gitu. Iya. Di komen langsung di videoin nih, wow dia maksudnya terpukau dengan suaranya saya, dia senang, maksudnya saya bisa nyanyi lebih baik daripada dia kayak gitu. Ya puji Tuhan, tapi tidak kalah hebat sama teman-teman yang lain juga yang udah cover kayak gitu, itu pasti luar biasa. Aku kan bukan siapa-siapa gitu ya, kalau tanpa mereka juga yang udah tag namanya dia. Luar biasa. Akhirnya sampai ini di notice nih suatu prestasi juga. Betapa bangganya orang cover lagu. Bahkan sampai penyanyinya bilang lebih bagus daripada penyanyi hasil nyanyi. Kalau kamu, Sonya, udah nyanyi itu seneng nyanyi itu dari kapan sih? Dari umur berapa? Kata mama saya tuh katanya udah nyanyi dari umur 2 tahun, tapi itu kan dari lahir, baru lahir langsung. Enggak ya? Bukan nyanyi, tapi tuh nangis, ya ampun. Oh, iya. Pasti kamu nangis aja udah mikirin notasi nada gitu kan? Maybe ya kan, saya aja nggak tahu. Iya, kata mama saya pokoknya umur 2 tahun itu saya udah nyanyi, ya nyanyinya ya nyanyi lagu-lagu rohani sekolah minggu ya kami kalau di gereja ya kayak gitu. Jadi tapi itu ada peristiwa di mana ketika saya temani mama saya bikin kue donat, kan suka mama saya juga suka jualan dari selain mama saya perawat di rumah sakit puskesmas, dia juga suka buat donat, buat roti ya. Jadi hebat jualan juga mamanya. Iya, luar biasa. Jadi saya tuh temani sambil nyanyi. Nggak sadar kalau ular di atas tuh udah mau terkam kami berdua. Hah? Itu iya. Ada ular tiba-tiba datang gitu. Iya, kan dulu rumahnya tuh kan kita kan nggak ada plafon kayak di atas kan. Jadi itu cuman ranting gitu ya, ranting pohon gitu ya. Iya, kayak kayu-kayu buah yang kayu-kayu pohon yang udah dibikin tapi belum ditutup. Jadi ya itu ularnya kan gampang masuk tuh. Digantung itu feeling saya, dia emang sengaja datang karena mau denger nih suara siapa sih, ini keren banget gitu. Tapi kalau Sonya sendiri emang belajar sendiri otodidak atau sempat les juga atau justru malah mama papanya yang ngajarin? Kalau untuk nyanyi sih saya mungkin bawaan dari bapak ya, tapi saya nggak pernah ini les atau latihan sama siapapun. Bapak penyanyi? Bapak sendiri orangnya ya penyanyi tapi suka bernyanyi lomba-lomba juga seperti saya sekarang kayak gitu. Bapak saya penyanyi festival. Jadi sejarahnya paling tidak sama. Jadi memang ada bakat ya dari sang ayah gitu ya Sonya. Iya, jadi udah dari kecil itu ya udah dari TK. Dari masih umur 4 tahun saya sudah mulai lomba menyanyi tingkat ya kami hut
17-an, Iya, iya, 17 iya. Agustus, terus Dari desa ke lomba-lomba. desa lah ya ibaratnya. Iya, betul, gereja dan sebagainya pokoknya. Tapi Itu dari gimana? usia 4 tahun. Dari 4 tahun udah emang suka ikut lomba-lomba dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Tapi bagaimana Iya. seorang Sonia Margaretha Bara bisa sampai berada di posisi sekarang ini, Sonia? Prosesnya kalau bisa disingkat, dirangkum, hal-hal yang paling diingat lah sama Sonia. Coba boleh nggak di-share ke kita-kita di sini? Kalau sampai di proses saat ini, ya saya tuh mulai masuk dalam musik, lebih fokus lagi sama musik itu ketika saya mulai ikut bintang radio ya. Oh, Ikut, bintang iya, radio di Jayapura ya? Iya, iya betul. Sempat saya ikut di Merauke, cuman saya tidak dapat juara, saya juara Harapan 3. Di situ saya sudah Betapa down. menyesalnya mereka ya. Betapa mereka menyesal, tidak tahu bahkan seorang Sonia akan menjadi seperti ini. Iya, puji Tuhan ya. Jadi saya coba lagi di Jayapura ketika saya mulai kuliah. Di situ 2018 saya ikut, tapi saya jatuh di semifinal. Terus saya tanya sama jurinya, saya punya kekurangannya tuh di mana sih? Mereka bilang di nafas. Oke, kalau gitu ya udah saya mulai lagi 2019 saya coba. Puji Tuhan saya juara 1 dan saya lanjut ke Batu Malang lomba, tapi sampai di sana saya tidak sempat sampai masuk final, saya sampai di semifinal. Tapi puji Tuhan itu menjadi pengalaman buat saya. Saya pulang dari sana, saya ditawarkan untuk nyanyi di beberapa kafe. Saya tergabung dalam satu band, nama bandnya tuh XDR Band. Sampai sekarang saya udah dengan mereka udah 2 tahun. Nah, saya bersama mereka itu saya mengolah tambah kemampuan bernyanyi ya? Iya, kemampuan bernyanyi saya. Seperti itu. Pokoknya mulai dari nafas, suara, lirik, dan bahkan entertain saya berbicara di depan umum itu seperti apa, saya belajar dari mereka. Ya, sampai di situ akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti Biar Indonesia ya, terakhir kemarin 2020 di bulan 2020. Oktober. Ya, puji Tuhan di sana saya dapat banyak pengalaman dari pokoknya Mbak Titi DJ, Kak Aming, pelatih Kak Ubit, pokoknya banyak. Di situ kita bukan hanya bernyanyi, tapi kami juga berlatih dance koreo untuk kami dance ketika bernyanyi. Jadi seperti itu Kak. Jadi benar-benar ribet. Ini mau hafal lagu. Emang panjang gitu ya, nggak tiba-tiba jadi star gitu ya. Iya. Dan puji Tuhan saya sampai di sana, saya bisa juara 1 dan luar biasa itu penyertaan Tuhan yang, dan inilah hasil yang sekarang kakak boleh lihat saya sekarang. Ya, puji Tuhan kemarin saya juga diundang nyanyi di Gebiar Pon. Wow. Oh iya, aku juga sempat lihat itu di YouTube-nya Kak Sonia kan juga ada kan sempat upload ya soal pas GR. Itu kemarin gimana ceritanya? Boleh nggak sih bagi-bagi ke kita-kita? Nah, jadi saya tuh pertama diundang kan, ini saya udah ikut yang kedua kali. Jadi yang pertama itu saya diundang sama dengan tim band saya, XDR Band. Jadi kami nyanyi lagu pertama tuh saya nyanyi lagu Jangan Ada Angkara. Itu udah lupa penyanyinya siapa, intinya penyanyinya tuh orang Indonesia. Jadi seperti itu. Terus saya diundang lagi ya yang kedua ini. Saya diundang itu karena ya itu Kak yang tadi Kakak bilang pertama, saya viral di TikTok. Oke, karena memang wah apalagi ini Nona Papua juga yang punya wilayah ibaratnya gitu ya. Iya, puji Tuhan saya diminta diundang lagi, ya udah saya nyanyi Mr. Peace dari Jessie J. Ya, saya coba bawa satu lagu ya diiring sama band Numbai Band. Ya seperti itu Kak. Jadi komentar mereka gimana pas lihat Kak Sonia tampil? Komentarnya puji Tuhan banyak yang positif untuk saya. Seperti itu, dan ya saya sendiri juga terima kasih sama Tuhan ya. Sudah sampai saat ini saya sudah ada sampai di sini, tapi ya saya harus tetap belajar terus seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal PON ke-20 di Papua nanti, ikan diberlangsungkan di Papua ya. Sonia juga Nona Papua menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar di Indonesia. Gimana sih ceritanya? Gimana Kak? Tadi suaranya agak keputus yang terakhir. Ya. Seberapa bangga seorang Sonia Margaretha Bara, Nona Papua menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar di Indonesia.
PON kali ini kan akan berlangsung di Papua. Iya, of course. Tentunya saya sangat excited saya semangat sekali ya. Jujur saya juga bangga bahwa ini udah lama banget ditunggu-tunggu sama masyarakat Papua. Akhirnya ya Pekan Olahraga Nasional boleh diadakan di kita Papua ya, seperti itu ya. Dan puji Tuhan saya juga melihat untuk peserta, atlet, bahkan kualitas dia punya tempat permainannya, stadion keren juga banget, ya. Gila keren banget. Jadi walaupun saya sendiri belum masuk ya, kesibukan di luar banyak banget ya kayak gitu. Tapi luar biasa, saya sangat pokoknya senang aja gitu, senang. Terlebih lagi bisa menjadi bagian juga dari PON 20 ya. Kemarin juga sempat tampil di gebiarnya. Kalau ditanya siapakah atlet Papua yang menjadi jagoan Kasonya pada PON nanti? Nah, ada nggak? Tahu nggak nih jangan-jangan? Jangan nggak tahu siapa atletnya? Kalau itu jangan ditanyakan lagi. Aku udah punya jagoan tersendiri. Luar biasa. Siapakah dia? Aku malu loh ngomonginnya. Kenapa? Enggak. Aku punya jagoan itu pemain kriket, kaptennya namanya Stanislaus Irianto Valenditi. Kalau didengar dari kalau didengar dari namanya kok kayak suaminya sendiri ya. Kalau itu jagoan gak cuman pada saat di lapangan aja, tapi di luar lapangan kehidupan sehari-hari, lahir dan batin ya itu ya. Lahir dan batin, ya ampun, jatuh bangun. Hidup dan mati itu kayaknya ya. Luar biasa. Jadi nanti akan main juga di PON ya pasangannya ya. Iya benar banget. Kebetulan puji Tuhan dia dipilih jadi kapten kriket PON Papua ya. Wah keren banget. Jadi emang istrinya keren, suaminya juga gak kalah keren. Luar biasa sih pasangan ini. Semoga juga jadi inspirasi bagi sahabat inspirasi semua yang nonton hari ini ya. Amin. Kalau boleh ditanya, kemarin udah ikut 2 kali ya gebiar PON ke-20. Nanti kira-kira pas opening muncul lagi gak sih Kasonya? Itu rahasia, iya sih. Ya, tunggu saja tanggal mainnya gitu ya. Ya kalau dihubungi gitu ya. Aku juga nggak tahu, intinya ya kita tunggu aja. Itu rahasia dikit ya. Seperti itu. Pokoknya intinya kalau dihubungi sama mereka aja. Ini udah dekat juga ya, paling persiapan mereka yang udah dihubungi juga udah dari 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya. Aku sih nggak apa-apa, nggak diundang ataupun dihubungi. Aku berterima kasih karena aku juga sudah menjadi bagian kemarin, udah ikut gebiar PON, dan itu salah satu pencapaian luar biasa juga ya. Iya. Udah saya dapat juga untuk masyarakat Papua ya, kayak gitu ya. Seperti itu, intinya saya ingin semua teman-teman pemain musik, bahkan penyanyi kita semua yang ada di kota Jayapura, Papua, dimanapun mereka berada, kita sama-sama yang penting udah mau mendukung dan udah mau ya pokoknya mendukung untuk acara PON nanti ya. Semangatnya luar biasa. Tapi kalau misalnya ngomongin Sonya sih, apalagi tampil nyanyi di hadapan orang banyak gitu sih, kayak udah biasa ya. Tapi mau tanya, sebenarnya sampai sekarang nih kalau masih tampil gitu ya di depan orang banyak, di depan penonton gitu, masih ada panik-paniknya nggak sih? Grogi-groginya masih ada nggak sih? Biasanya kalau ngakalin itu, kamu biasanya ngelakukan ritual-ritual apa sebelum manggung? Ritual jatuh dari atas ke bawah. Ya enggak ya. Saya yang panik kalau itu. Bukan. Iya. Saya yang panik. Semua orang panik, Kak. Masalahnya kan ini kan kayak mau bunuh diri. Jadi gimana? Masih suka grogi nggak sih sebenarnya? Puji Tuhan ya, untuk grogi sih masih ya, saya masih grogi. Oh, iya? Grogi ya, iya emang biasa grogi, grogi, salah bicara aku, grogi ya, aku tuh masih ini banget. Cuman ketika udah naik di atas itu ya udah, ya udah sebut nama Tuhan aja ya, Tuhan. Ya. Nah apa yang dilakukan biasa kan? Mungkin juga sahabat inspirasi yang lagi nonton saat ini mungkin juga ada yang penyanyi juga atau juga ya suka nervous kalau ngobrol sama orang banyak. Nah bagi-bagi tips biasanya apa yang dilakukan seorang Sonya Margaretha Bara sebelum naik ke atas panggung? Nah kalau aku sebelum aku naik atas panggung ya, aku lebih sering
Kalau aku sendiri sih aku nggak ada apa-apa, tapi aku lebih tenang. Aku orangnya biasa kalau udah mau naik panggung lebih tenang. Terus kalau udah tenang 5 detik gitu, udah pokoknya tenang 5 detik, udah selanjutnya ngobrol, Jadi ajak menenangkan bercanda diri, gitu. oke, Ya, 5 menenangkan detik. diri, doa gitu ya. Aku lebih menenangkan diri 5 detik atau 10 detik, oke udah gitu. Jadi aku naik panggung anggap aja nggak ada orang gitu aja. Oke, jadi tipsnya memang Biar menenangkan diri sejenak, terus kumpulkan rasa percaya dirinya, baru kemudian berikan yang terbaik gitu ya. gitu ya, betul. Seperti Oke, itulah. kalau Kak Sonya sendiri tiap hari melatih suaranya biar bisa sekeren tadi, sekeren suara saya tadi di awal. Itu Iya. gimana? Itu gimana? Untuk merawat suara saya sendiri ya, saya sendiri bingung ya, karena saya sendiri makan berminyak, Nah, minumnya aja ini air padahal mau es kayak ditanya loh. gitu. Kak Sonya ini suaranya bisa sekeren itu, makannya apa sih? Makan nasi nggak sih? Atau makan apa gitu loh. Pasti Ya semua orang makan pada nasi nanya gitu. lah. Pasti banyak kan yang nanya kayak gitu kan? Iya banyak banget. Cuman saya sendiri kalau untuk menjaga suara saya, ya saya jaga. Cuman untuk makanan dan minuman saya tidak kasih membatasi. Kayak ada yang bilang kan nggak boleh minum air es, nggak boleh makan Minyak-minyak, berminyak. gorengan. Iya, nggak boleh, itu kan nggak boleh. Ya memang nggak boleh. Tetapi apa ya, itu udah kebiasaan dari kecil sampai sekarang. Jadi Tapi aku sih dikurangin, bodo ada. amat gitu. Jadi bodo amat, saya nggak biasa itu. Malahan saya takut ketika saya nggak makan gorengan atau minum air es, ketika saya menjaga itu dan ketika saya minum sedikit atau makan langsung bisa ini ke lapitas suara saya. Makanya sampai sekarang ini saya nggak terlalu ini, saya makan aja apa ada, intinya ya membatasi, jangan berlebihan gitu aja sih. Kayak emang Jadi kalau nggak udah ada ini suaranya. sih, aku sih makannya sembarang aja, asalkan jangan racun gitu ya. Oh iya benar-benar. Kalau emang udah bakat dari lahir mah ya udah sih gitu. Ya puji Luar Tuhan biasa ya. loh. Kalau dilihat ya di akun-akun TikTok, media sosial, Instagram atau YouTube ya Kak Sonya nih kan, wah cover lagunya udah banyak banget. Tapi penasaran loh, kapan ini akan ngeluarin single baru? Suntubi ya katanya ya? Asik. Asik ya. Jadi single terbaru ini, aku boleh cerita dikit nggak sih? Boleh, oke. Asik. Jadi single ini waktu itu pas malam, nggak tahu deh jam berapa, jam 12 malam ya. Kalau di Jakarta baru jam 10 ya. Jam 10 kita di ya. Papua udah jam 12. Nah, malam itu nggak tahu kena angin apa, akunya pegang gitar, main gitar nih. Main gitar terus suami saya, si Kak Stanley, nama panggilannya Stanley. Dia tulis lirik. Jadi itu ciptaan kami berdua. Lirik lagunya juga kisah kami berdua, dan jika Tuhan mengendaki hari Sabtu saya akan keluarin di YouTube saya, di channel saya. Luar biasa, jadi karya suami dan juga istri pasangan ini, dan ceritanya pun, kisahnya pun real. Boleh nggak sih dibocorin dikit aja gitu refnya atau awalnya? Boleh lah, sama kita-kita cincai lah. Boleh sih. Tapi gitarnya aduh. Atau nggak usah pakai gitar, nggak apa-apa, nyanyi aja. Boleh. Lagunya kayak gini ya. Aku nyanyi awalnya aja ya. Boleh. Oke, aku gugup sih. Gitu aja aku gugup ya. Nah, ini gimana cara mengatasinya kan? Tenangkan diri. Iya. Aku lebih tenang boleh ya. Oke. Karena banyak yang nggak sabar pasti. Berawal salihat kau saja tuh cinta pada pandangan pertama, ingin rasanya saya bertanya siapa dirimu, di mana rumahmu, oh wow, oh wow. Ya gitu. Aduh, ear catching banget ya. Keren loh. Bener-bener pada baru denger dikit doang di awal, tapi ear catching banget. Keren. Sumpah salut untuk kalian berdua, keren banget. Ditunggu nanti launching single barunya ya. Jadi memang ada muatan-muatan bahasa-bahasa daerah juga ya nanti di single barunya ya.
Bukan bahasa daerah sih, lebih ke logatnya. Oh, logatnya. Iya. Oke. Biar ciri khas Nona Iya Papua betul. gitu ya. Iya betul banget. Boleh nggak panggil jangan Nona, panggil aja Kon. Kon itu apa artinya? Kon itu cewek Muyu, dari asalnya dari suku mama saya. Oh gitu. Jadi konsonya gitu. Atau Ya, kon aja. Konsonya. konsonya, yes, konsonya Oh boleh. wow, oke konsonya. Jadi Nona nanti, Sonya juga boleh sih. jadi nanti Bapak kalau, saya sendiri dari luar. oke, jadi nanti kalau memang misalnya ada yang sahabat inspirasi habis nonton ini, nanti pada DM di Instagram atau apa, konsolnya berarti ditandai ya sama Sonya. Oh ini pasti habis nonton Iya betul Erlangga banget. Inspirasi Channel. eh, Orang-orang tertentu aja yang tahu bahasanya soalnya. Terima Apalagi kasih loh. kami yang daerah selatan. Terima kasih loh. Tenci juga loh. Boleh nggak sih cerita-cerita lagi Kak Sonya, kalau dari semua ya, Sonya pada saat pernah manggung dari mulai kecil sampai terakhir kemarin, ada nggak sih apa ya yang paling berkesan gitu, yang paling diingat-ingat, mungkin yang paling seru juga, ada nggak kejadian-kejadian unik gitu? Kalau aku sih apa ya? Kemarin, pas kemarin di Gebiar, Biarpon, Biar Bintang, ya. Itu pas GR itu kan kita kan sebelumnya ada GR di stadionnya CTV-nya, tuh kan itu tiba-tiba ini gusi saya di belakangnya tumbuh ini sariawan. Oh, jadi kan mau telan air liur aja sakit, buka mulut aja sakit, ya ampun. Kena gigi aja, gesekan gusi dengan gusi aja sakit. Padahal harus nyanyi dengan power yang luar biasa ya. Terus? Iya. Udah sampai dokter tuh udah nggak tahan, karena saya aja minum obat pas GR itu banyak banget, ya ampun, sampai mereka bilang gini, kamu tuh bisa overdosis Sonya loh. Wah, aku nggak peduli deh. Sampai aku aja udah, aduh loyo banget. Keesokan harinya udah masih sakitnya malah tambah parah. Udah di make upin, sekarang udah undian masuk ke saya, undian 8, undian 9. Udah sampai di saya gini, masih sakit udah. Di situ panik kan, panik sumpah, panik banget. Ya udah pas naik tangga udah, aku cuman bilang aja, Allahku keajaibanku, udah gitu aja. Dan udah di situ aku udah percaya, aku tetap tampil yang terbaik. Sakit itu serasa udah hilang, jadi memang di saat itu tuh bener-bener bikin jantung aku tuh mau copot. Tapi betul-betul dikasih kekuatan juga sama Tuhan, dan kamu juga semangat, percaya diri, jadi bisa terlewati dengan sempurna gitu ya. Keren. Kak Sonya, kalau bisa ditanya nih, kan kamu penyanyi ya, kalau bisa ditanya mau duet bareng siapa satu panggung, kalau penyanyi di Indonesia siapa? Agnes Monica dong. Oh, Agnes. Kamu bisa menyamai nada tinggi Agnes yang luar biasa itu? Ya nggak bisa. Aku kan bukan Agnes, aku kan Sonya. Kamu mengimbanginya di sana ya? Luar biasa, keren. Tapi kalau Agnes yang mau ngimbangin aku boleh. Ini loh, confidence-nya seorang Sonya ini loh yang luar biasa. Menginspirasi, nggak cuman sahabat inspirasi aja, tapi aku juga di sini jadi kayak setelah nonton ini mungkin jadi lebih percaya diri lagi, jadi lebih semangat, jadi lebih powerful gitu ya kalau misalnya berkegiatan sehari-hari. Kalau misalnya penyanyi yang luar negeri siapa? Kalau penyanyi luar negeri, aku ingin duet sama si Rihanna atau Adele. Oh, Adele. Kamu kayak kalau dilihat-lihat emang Kak Sonya itu ya banyak suka cover lagunya Adele juga ya? Iya, nggak tahu ya kenapa. Aku tuh pertama kali dengar lagunya Adele, aku tuh kayak tiba-tiba aku terbawa suasananya gitu. Jadi pas nyanyiin kok suara aku tuh, aku bisa dapat jati diriku di dia gitu, di lagunya. Jadi aku bahkan kayak, oh ya, aku bisa. Oh ternyata suara aku tuh kayak gini. Oh ternyata aku bisa munculin karakter aku tuh di sini. Di lagu itu ya. Lagu itu. Dan so sampai ke lagu-lagu lainnya, oh aku udah tahu nih karakter aku tuh seperti ini. Ternyata jadi aku tuh dapat karakter aku tuh ketika
karakter ya. Aku nggak tahu karakter mereka itu seperti apa, tapi intinya aku mendapat nyamannya aku bernyanyi tuh ketika aku nyanyi lagunya si Adele sampai terbawa deh bawaan lagunya, bawaan caranya tuh aku udah mulai bisa menyimbangi dengan lagu-lagu yang lain seperti itu. Luar biasa kan sekarang prestasinya bahkan udah sampai tingkat nasional juara 1, dinotis juga sama Jamie Miller. Semoga nanti cita-citanya sepanggung sama Agnes Monica ataupun Adele, Amin. Rihanna bisa terwujud ya. Amin amin. Nah, Amin, kalau bisa amin. ditanya deh ke depan target seorang Sonya ini mau ngapain? Intinya aku mau selesaiin dulu kuliah aku. Kedua ya aku ingin lebih fokus sama karir nyanyi aku ingin pokoknya menjadi bintang di langit. Luar biasa. Menjadi Amin. seorang, Semoga tercapai pokoknya pasti. menjadi seorang bintang bukan hanya di panggung tapi di dalam keluarga tentunya Luar yang utama biasa. Tentunya karena energinya, semangatnya seorang Sonya ini bener-bener nular banget loh. Bener-bener nular banget. Jadi orang tuh kalau ngobrol jadi happy gitu bawaannya. Ya harus kan, kita tuh harus asik. Oke. Kalau kuliah Berbagi sekarang bahagianya. udah semester berapa Kak Sonya? Aku puji Tuhan aku udah mau selesai. Skripsi Jadi ya? sekarang lagi lagi skripsi aja. Oke, lagi skripsi di sastra Inggris. Judulnya apa? Judulnya sih saya ambil lebih ke bahasa tabu ya. Kalau kakak tahu nggak bahasa tabu? Bahasa aku lebih ke ini aja sih, sosial linguistik ke daerah saya, bahasa tabu. Kakak tahu bahasa tabu nggak sih? Tabu yang hal-hal tabu maksudnya, bahasa-bahasa yang tabu yang hal-hal jarang. tabu, Oke. hal-hal tabu. Jadi saya lebih ke Keren. bahasanya, lebih ke bahasa gitu. Oke, semoga cepet kelar ya, nggak ada halangan rintangan karena kalau ngurus skripsi itu satu momen yang, aduh, tenaga, energi, perasaan terkuras ya nggak sih? Iya, serasa sampai badanku tuh kayak mau turun loh. Kalau berat badan yang turun mah nggak apa-apa ya kan? Janganlah, semoga cepet kelar ya skripsinya ya. Kalau Amin, thank you ya Kak. tapi nyanyi masih suka ngisi-ngisi di mana gitu. Kalau pandemi kayak gini terdampak nggak sih kamu job-jobnya? Puji Tuhan sih kalau yang awal-awal iya sih, tapi semakin kesini udah mendingan sih, udah mendingan. Jadi udah kembali lagi. Cuman kalau nyanyi-nyanyi untuk kayak di kafe gitu, kayaknya kami belum. Jadi saya tuh hanya diundang kayak di acara nikah gitu, ada event-event apa gitu diundang untuk nyanyi gitu. Ya semoga makin mengalir lagi ya job-jobnya karena kan kondisi pandemi sekarang kan sudah bersyukurnya sudah lumayan lebih landai. Iya, kita harapannya juga Tuhan, bisa segera usai ya, kesehatannya juga bisa pulih, terus juga pandeminya juga bisa cepat kelar. Jadi biar job-jobnya juga tambah banyak. Iya amin. Kakak juga loh doa yang sama. Amin. Doa yang sama juga untuk sahabat inspirasi. Semoga seluruh kegiatannya, kerjaannya dilancarkan. Wah luar biasa ya hari ini. Bagi-bagi semangat, bagi-bagi doa. Bagi-bagi berkah juga. Bagi-bagi berkah, betul. Oke. Jadi kalau sehari-hari gitu ya, kegiatan nyanyi kan tadi udah disampaikan. Tapi kalau memang misalnya kegiatan sehari-hari, hobi apa sih hobinya seorang Sonya Margaretha Bara? Aku itu dulu waktu masih SMA, SMP aku tuh basket. Oh wow, kamu Sonya pernah jadi atlet basket juga kan? Iya. Itu SMA ya? Iya SMA. Waktu puji Tuhan aku juga terpilih ke Surabaya untuk seleksi ke Amerika ya kan All Star. Kami ada 5 orang. Seperti itu. Keren banget, pinter basket, pinter nyanyi, cantik, dukungan dari keluarga juga luar biasa ya. Seluruh aktivitas yang dijalani Sonya, apalagi soal nyanyi, bakatnya diturunin dari sang ayah. Kalau di keluarga, siapa aja yang bisa nyanyi Sonya? Ada sih adik aku nomor 4. Kami ada 7 bersaudara. Oh, jadi, keluarga besar. Iya besar banget. Tenang, masih besar aku. Aku 8 bersaudara. Iya, jadi aku sendiri anak kedua. Jadi yang bisa nyanyi ya, yang lebih
saya lihat yang lebih hobi nyanyi tuh adik saya nomor 4 sama nomor 5. Kebetulan nomor 5 nih dia lagi sekarang SMA-nya di Bali. Dia lagi di Bali. Jadi jauh banget dari kita. Jadi jauh banget. Oke, sih. Jadi memang ada beberapa yang bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nah, kalau sekarang kan emang karirnya seorang Sonia kan di bidang nyanyi ya. Ada tidak sih nasihat-nasihat yang masih diingat sama Sonia sampai sekarang gitu, nasihat-nasihat dari orang tua? Ya nasihatnya ya terutama tetap rendah hati, kayak gitu, attitude-nya harus dijaga. Nah itu penting ya. Pokoknya attitude-nya tuh banyak hal ya, attitude-nya tuh banyak. Dari mulai waktu, terus kamu bicara sama siapa, kayak gitu ya. Boleh ketika kamu bercanda boleh, tetapi pada tempatnya kayak gitu. Attitude-nya ya kan. Dan ini itu sekarang kan yang paling diingat-ingat ya, dijalanin sampai sekarang. Selalu saya ingat kayak gitu. Pokoknya luar biasa. Yang selalu saya ingat juga ya itu, tetap rendah hati, dan juga itu. Dan itu kelihatan sih, pasti sahabat inspirasi kalau yang nonton sekarang pasti ngelihat betapa rendah hatinya, betapa attitude-nya luar biasa banget seorang Sonia Margaretha Bara. Oke, terakhir Kak Sonia, boleh nggak sih bagi pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke sahabat inspirasi yang sekarang mungkin ingin menjadi seorang penyanyi kayak Kak Sonia? Ya, untuk pesan-pesan buat saudara-saudara semua, seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya untuk yang di Papua, lebih khususnya lagi yang ada di Kota Merauke dan Kota Asmat, ya, jangan berhenti untuk bermimpi, jangan berhenti untuk meraih sesuatu yang bagi orang lain tuh itu nggak mungkin, ya, iya, tidak mungkin tuh mustahil. Tapi satu hal yang selalu saya mau berbagikan untuk kalian semua, jangan pernah menyerah. Seperti itu aja sih, jangan pernah menyerah. Dan apapun omongan orang kiri kanan, itu ubah pola pikir kita menjadi itu menjadi berkat untuk kita, motivasi untuk kita. Jadi tetap harus selalu bermimpi bahwa kita bisa. Luar biasa banget pesan-pesannya. Semoga ini juga menjadi inspirasi, tidak hanya bagi sahabat inspirasi saja, tapi juga saya di sini. Kenapa? Nggak, aku kayaknya mau nangis deh, tapi nggak jadi. Bener-bener kamu bahkan terharu ya sama apa yang kamu omongin sendiri. Karena emang sekeren itu. Oke. Karena durasi kita tidak panjang, Kak Sonia dan juga sahabat inspirasi. Sekarang saya mau tantang seorang Sonia Margaretha Bara untuk main games. Persiapkan diri Anda, karena kita akan main games jawab cepat, pilih salah satu. Nah, contoh misal gini, misal kalau saya tanya ya, sate atau nasi goreng, langsung dijawab tanpa pikir. Sate, nah kayak gitu ya. Kita sama loh. Oke. Aku siap deh. Siap ya? Oke, 3, 2, 1. Dangdut atau pop? Pop. Ketinggalan HP atau dompet? Dompet. Makanan manis atau asin? Ulang-ulang, aku nggak dengar. Makanan manis atau asin? Manis. Kayak kita ya. Iya, aku kan manis ya, hitam manis. Betul. Pantai atau gunung? Pantai. Oke. Minuman sirup atau bersoda? Ini tantangan buat penyanyi nih. Soda? Oke. Nyuci atau nyetrika? Nyuci. Pernah emang? Iyalah, ya ampun. Ya elah, 2 loyang aku cuci pakaian lah, Pak. Luar biasa. Bagus, pertahankan. Sekarang, kalau makanan sayuran atau daging? Daging. Nonton film atau dengar musik? Dengar musik. Oke, sekarang nyanyi atau basket? Nyanyi. Masih tetap ya, basket kenangan lama. Tahu aja ya Kak. Yang menghasilkan yang cuan sekarang kan nyanyi gitu kan? Iya betul. Semoga lancar ya job-jobnya, karirnya. Sekarang pertanyaan terakhir, bolos kuliah atau bolos latihan nyanyi nih? Bolos kuliah. Kok gitu? Kok bolos kuliah? Aduh, gawat ini soalnya nih. Aku juga kan sering waktu ketemu dengan dosen yang killer, dia bilang, kamu kalau pilih nyanyi
boleh deh kamu nggak usah kumpul tugas, saya kasih alfa. Terus saya bilang, nggak bisa gitu Pak, saya di sini tinggalnya sendiri, cari uang dari hasil nyanyi. Saya kumpul tugas, saya mau pergi nyanyi. Udah saya gitu. Jadi jalan tengahnya, jalan adilnya tetap kumpul tugas. Saya tetap ngumpulin Pak, tapi saya nggak datang, tapi saya datangnya nyanyi gitu. Iya. Tapi sama aja dikasih alfa. Aduh. Jangan diulangin ya, Sonya. Iya, enggak, ini contoh nggak baik, guys. Jangan sampai dicontoh sama sahabat inspirasi di rumah ya. Jangan nggak dicontoh boleh. untuk yang ini. Ini pengalaman doang ya kan. Harus harus berbagi gitu ya, biar mereka jangan dilakuin. Oke, aduh. Seru banget ya obrolan kita. Aduh, ini baru kali ini sih ngobrol sama narasumber sampai capek sendiri. Saya juga capek loh. Tapi seru banget. Boleh nggak sih terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, Sonya kan kemarin sempat viral ya lagunya yang Here's Your Perfect itu, yang sampai ditonton sampai ribuan orang itu. Boleh nggak sih nyanyiin dikit sekarang live di sini? Boleh, tapi sebelumnya aku minta maaf ya, aku kan lagi agak sedikit radang sama flu juga. Tapi jangan takut, aku nggak corona kok. Aman ya, aman. Oke, disclaimer diterima. Kita ingin dengarkan suara Sonya Margaretha Bara. I'm a first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. But now I know a perfect one to let you go. Give me last love, hope it's worth it. Here's your perfect. Aduh, tuh lagu galau saya, makin galau. Oh, jangan galau. Nggak boleh galau-galau ya, harus tetap semangat. Energi luar biasa tadi dibagikan oleh seorang Sonya Margaretha Bara. Terima kasih banyak Sonya, energinya, inspirasinya, semangatnya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih juga loh Kak. Iya, terima kasih. Thank you so much. Oke, disalamin semuanya, dapat salam dari Sonya. Terima kasih sekali lagi Sonya udah hadir di Erlangga Podcast Airport hari ini. Obrolan yang luar biasa, pastinya sahabat inspirasi di rumah juga nontonnya makin semangat lagi buat berkarya meskipun pandemi. Tapi tadi dengerin semuanya ya tadi yang disampaikan oleh Sonya. Pandemi bukan halangan ya, pandemi justru membuat kita untuk bisa berlari lebih kencang, bahkan melompat lebih tinggi. Jadi jangan khawatir, rasa percaya dirinya yang dikencengin gitu ya. Luar biasa banget sahabat inspirasi. Semoga juga sahabat inspirasi di rumah bisa mendapatkan banyak ilmu hari ini dari seorang Sonya Margaretha Bara. Terima kasih Sonya, sampai ketemu lagi. Iya Kak, ini juga jadi akhir dari perbincangan kita di Airport Erlangga Podcast kali ini. Jangan lupa terus saksikan YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Kami pun juga masih punya banyak banget pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat, menginspirasi dan juga menarik untuk dibahas bersama. Siapa ya kira-kira narasumber kita, bintang tamu kita minggu depan? Nah, pantengin terus makanya YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Semoga juga sahabat inspirasi semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja karena corona masih berbahaya. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti pulih. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa sahabat inspirasi. Salam inspirasi.